teman yang saya sayangi. Di sini saya ingin bercerita yang berjudul Dinding Es di Tanah Banjar. Awal cerita di kelas 7B di sebuah sekolah yang diambil oleh Dia Kota Banjarmasin ada sebuah misteri. Misteri itu berwujud seorang gadis yang bernama Sumi. Ia seringkali dijuluki si Dinding Es. Mengapa? Karena ia seolah membangun benteng tak terlihat di sekelilingnya. Lihat saja setiap pagi saat amat murid populer di kelas yang menyapa. Sudah kerjakan PR? Sumi hanya mengangguk singkat tanpa menoleh, lalu kembali menatap bukunya. Melihat itu, amat langsung menyidikan bahunya kepada sahabatnya yang bernama Ido. Lihat kak, sombongnya bukan main. Cap sombong dan pendiam sangat melekat padanya, seperti aroma kue bingka di pagi hari. Akhirnya, tidak ada lagi yang berani mendekatinya. Mereka memperlakukannya acuh tak acuh. Bisikan-bisikan terdengar ketika ia lewat. Terkadang ada yang sengaja menyenggolnya tanpa meminta maaf. Sumi, si Dinding Es, hanya terdiam menahan semuanya. Tapi, benarkah di balik Dinding Es itu adalah sebuah kesombongan? Ataukah ada sebuah perasaan yang rapuh yang selama ini tak bisa ia ungkapkan? Akhirnya, rahasia itu retak di hari Rabu ketika Bu Guru Lena mengadakan lomba kecil berbalas pantun. Semua murid wajib mengikutinya. Mendengar hal itu, wajah Sumi langsung pucat pasi. Ia menunduk dalam-dalam, berharap dirinya bisa menghilang. Saat gilirannya tiba, ia maju ke depan dengan langkah yang seberat besi. Kakinya bergemetar. Semua mata tertuju padanya. Di tengah keheningan itu, waktu seolah membawanya kembali ke pertama kali ia datang ke sekolah ini. Dengan penuh senyuman dan harapan, hari di mana ia menjawab pertanyaan teman-temannya dengan logat Jawanya yang kental. Kamu dari mana kok? Tanyanya saat itu. Apa itu kok? Yanto kali ya? Sejak saat itu, kata yang keluar dari mulut Sumi menjadi bumerang yang menyakitkan. Lidahnya yang mendok menjadi bahan olokan. Sekarang di depan kelas, trauma itu kembali menghantuinya. Dengan suara yang bergetar hebat, ia memaksakan diri. Jalan-jalan ke kota Batu, jangan lupa membeli urap. Janganlah kau benci padaku, aku hanya ingin kita akrab. Mengucapkan kata batu, urap, dan akrab yang terdengar aneh di telinga teman-temannya memicu apa yang paling ia takuti selama ini. Pantun apa itu? Logatnya lebih sekali. Tawa itu seperti petir yang menyambar Sumi siang bolong. Ia berlari keluar kelas. Isak tangisnya meninggalkan rasa bersalah dan kecanggungan di dalam ruangan. Kejadian puncak masalah tiba. Tugas kelompok presentasi tentang Pangeran Antasari mempertemukan Sumi dan Amat dan Inul. Di tengah kecanggungan itu, Amat yang masih merasa bersalah namun gengsi memperlakukan Sumi lebih dingin. Kamu bagian nulis aja, Som. Jangan banyak bicara. Nanti logatmu merusak presentasi kita. Mendengar hal itu, hati Sumi seperti diiris. Ia sudah tak tahan lagi. Ini bukan soal logat, melainkan soal harga diri yang diinjak-injak. Kenapa toh, Mas? Kenapa kamu begitu membenci aku? Padahal selama ini aku gak ada salah toh sama kamu. Amat terkejut. Pertanyaan Sumi tentang kebencian Amat dijawab dari tentang tuduhan bahwa ialah yang sombong. Bu Guru Lena yang mendengar keributan masuk ke dalam kelas. Beliau menatap murid-muridnya dengan tatapan teduh. Melalui analog yang indah, beliau menjelaskan bahwa mereka ibarat batu bata yang berasal dari Jawa. Banjar tak akan bisa membangun rumah yang kokoh jika saling mengejek. Beliau menunjuk bahasa Indonesia sebagai sebuah perekat yang menyatukan perbedaan dalam harmoni tanpa menghilangkan keasliannya. Beliau menegaskan bahwa arti sesungguhnya dari keramahan dan kesantunan berbahasa bukanlah menghindari kata-kata kasar, melainkan
prestasi mereka menjadi pertunjukan yang luar biasa. Mereka mengadukan kekuatan masing-masing dengan semangat amat yang membara, ketelitian Inul yang teratur, dan kemampuan Sumi merangkai cerita dalam bahasa Indonesia yang indah dan puitis. Mengakhiri presentasinya, Sumi berdiri di depan kelas. Seisi kelas bertepuk tangan, bukan bertepuk tangan ejekan, melainkan bertepuk tangan kekaguman. Hadirin sekalian, dinding es di kelas 7B telah mencair, digantikan dengan kehangatan dan keramahan persahabatan. Mereka belajar pelajaran terpenting. Di setiap perbedaan, ada keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Dan kunci menemukannya adalah lisan yang ramah dan hati yang santun. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, cintailah perbedaan bahasa, serta menggunakan bahasa yang ramah dan santun dalam berbahasa. Sinar mentari, indah berseri. Sinar menyapa seluruh kota. Ramah berbahasa setiap hari, membuat dunia penuh dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.